Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix yang dirilis tahun 2022, yaitu berjudul My Name is Vendetta. Bercerita seorang mantan pembunuh bayaran yang harus beraksi kembali karena musuhnya di masa lalu masih menyimpan dendam dan membunuh istrinya. Yowes, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Film diawali dengan seorang gadis bernama Sofia yang pada saat itu ia sedang berlomba olahraga hoki. Beberapa lama kemudian Sofia berhasil mencetak gol dan akhirnya tim Sofia memenangkan pertandingan. Karena Sofia menang, ayahnya yang bernama Santo berjanji untuk mengajaknya belajar mobil off-road dan pergi ke hutan bersama-sama. Sepulangnya dari tempat lomba, Santo dan Sofia segera pergi ke hutan. Mereka berdua terlihat sangat gembira dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Dirasa cukup, mereka berdua bergegas untuk pulang. Sofia ingin berfoto bersama ayahnya untuk kenang-kenangan, namun Santo menolak dan sangat menghindari berfoto. Di mobil ternyata Sofia secara diam-diam memfoto ayahnya dan dibuat story di Instagramnya. Dari sinilah semua mimpi buruk dimulai. Dengan canggihnya pelacak, musuh bebuyutan Santo di masa lalu bernama Don Angelo berhasil menemukan foto Santo dengan sistem pelacak wajah. Sepulang dari hutan, Santo bekerja bersama kakak iparnya bernama Patrick. Tapi tak lama kemudian gergaji yang mereka gunakan rusak. Patrick menyarankan untuk diperbaiki besok, tapi Santo ingin memperbaikinya sekarang dan meminta Patrick untuk menjemput Sofia dari latihan hoki. Beberapa lama kemudian, Patrick dan Sofia akhirnya sampai di rumah. Namun tak lama kemudian dua orang asing tiba-tiba masuk, langsung menghajar ibu Sofia dan Patrick sampai keduanya tewas. Beruntung saat itu Sofia berada di lantai atas. Keberadaan Sofia di lantai 2 akhirnya diketahui oleh pria asing. Beruntung Sofia berhasil kabur dan pergi ke dalam hutan. Hari sudah malam, Santo yang barusan pulang dikejutkan dengan istri dan kakak iparnya sudah tewas dengan cara yang sadis. Tak lama kemudian Santo bertemu dengan Sofia. Santo yang tahu jika ini ulah dari musuhnya di masa lalu segera pergi dari sana bersama Sofia. Sesampainya di sebuah hotel tua, Sofia ngotot untuk menelpon polisi, tapi Santo melarangnya karena jika polisi datang ia akan ditangkap dan Santo masih belum siap untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Sofia. Scene berganti ke Don Angelo yang merupakan musuh lama Santo karena di masa lalu Santo membunuh anak pertama Angelo. Angelo ini sekaligus juga ketua mafia yang sangat disegani di Italia. Ia menerima laporan jika dua orang suruhannya salah membunuh target. Angelo kemudian menyuruh dua pembunuh sebelumnya untuk membereskan kekacauannya, sekaligus juga membunuh anak Santo. Di hotel, Sofia sangat marah karena ayahnya tidak memberitahu apa yang terjadi. Dengan terpaksa, Santo pun memberitahu jika dulunya sebelum menikah dengan ibunya, Santo adalah seorang pembunuh bayaran dan ia merupakan orang yang jahat. Mendengar hal itu membuat Sofia sangat terkejut karena selama ini ia memiliki seorang ayah yang merupakan orang jahat. Santo kemudian bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Ia juga memberi Sofia HP untuk jaga-jaga dan berpesan HP ini digunakan untuk menelpon ayahnya saja. Tak tahan dengan kondisi saat ini, Sofia nekat dan memutuskan untuk menelpon pacarnya bernama Hakim agar menjemputnya.
Tanpa Sofia sadari, panggilan tersebut berhasil dilacak oleh anak buah Angelo. Di tempat lain, Santo berhasil bertemu dengan anak buah Angelo bernama Vituzzo, dan Santo langsung menghajarnya. Santo menyiksa Vituzzo agar memberitahu siapa dua orang yang sudah membunuh istrinya, dengan dijanjikan dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah mendapat informasi yang ia butuhkan, Santo malah membiarkan Vituzzo yang sudah sekarat dan tidak dibawa ke rumah sakit. Di hotel, hakim sudah sampai dan segera pergi bersama Sofia. Di waktu bersamaan, mereka berpapasan dengan mobil pembunuh suruhan Angelo yang akan membunuh Sofia. Tak lama mereka berdua pergi, Santo sudah sampai di hotel dan ia tidak menemukan Sofia. Terjadi kejar-kejaran antara hakim dan anak buah suruhan Angelo. Tapi pada akhirnya hakim dan Sofia terjatuh. Mereka berdua terpojok dan akhirnya hakim harus tewas tertembak di kepalanya. Sofia yang berhasil ditangkap masih berusaha melawan, tapi itu sia-sia karena pada akhirnya Sofia berhasil disekap. Di waktu bersamaan, Santo tiba-tiba datang, langsung menghajar pembunuhnya. Sofia yang berhasil lepas dari sekapan langsung membantu ayahnya. Pertarungan sebelumnya membuat perut Santo terluka. Ia dan Sofia sekarang menjadi buronan karena diduga pelaku pembunuhan keluarganya sendiri. Sesampainya di supermarket, Sofia secara sembunyi-sembunyi membeli beberapa obat untuk ayahnya. Sedangkan Santo sendiri di kamar mandi untuk mengobati lukanya. Anak Angelo bernama Michelle tak ingin meneruskan balas dendam karena hal itu akan menimbulkan masalah bagi bank mereka dan menganggap bank lebih penting dari balas dendam. Mendengar hal itu, Angelo marah karena seharusnya Michelle mendukung karena kakaknya sudah dibunuh oleh Santo 20 tahun lalu. Angelo kemudian meminta bantuan dari temannya bernama Ferrario untuk melacak wajah Sofia dan Santo seperti sebelumnya. Tapi kali ini dari kamera CCTV seluruh kota Milan. Santo dan Sofia akhirnya sampai di kota Milan. Mereka berdua menginap di rumah yang sudah kosong. Namun sayangnya luka di perut Santo semakin parah dan membuat lukanya infeksi. Dengan terpaksa, Sofia pun keluar mencari apotek terdekat. Setelah beberapa lama mencari, Sofia akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di tempat aborsi ilegal. Sofia meminta bantuan wanita tersebut dan menjanjikan uang yang cukup banyak. Tawaran tersebut akhirnya diterima dan Santo akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah sadar, Santo meminta maaf kepada Sofia karena ia harus menanggung resiko dari perbuatan ayahnya di masa lalu. Keesokan harinya kondisi Santo semakin membaik, tapi posisi Santo dan Sofia sudah berhasil diketahui dari sistem pelacak wajah. Satu pembunuh bernama Rudy berhasil masuk ke gedung. Santo pun mengecoh Rudy dan pada akhirnya ia berhasil menghajar Rudy meskipun lukanya belum sembuh sepenuhnya. Di luar, Sofia yang akan menjemput ayahnya tiba-tiba ditodong oleh pembunuh lainnya. Santo yang mendengar suara tembakan kembali ke atas dan langsung menembak kepala pria tersebut. Setelah kejadian itu, Santo akhirnya sadar jika Angelo tidak akan berhenti memburunya dan Santo berniat membunuh Angelo terlebih dahulu sebelum Angelo membunuhnya. Santo kemudian melatih Sofia untuk bertarung agar bisa jaga diri dan agar rencana membunuh Angelo berhasil. Santo juga membuat sebuah bom untuk jaga-jaga. Malamnya, Santo dan Sofia memimpikan untuk pergi ke Afrika jika sudah terbebas dari perburuan yang kejam ini. Pagi pun tiba.
Sofia masuk ke area bank milik Angelo untuk mengintai penjaga dan mengirim foto ke ayahnya. Santo berniat untuk menculik Michelle lebih dahulu untuk memancing Angelo. Satu penjaga yang baru masuk mobil langsung ditodong oleh Santo untuk masuk ke parkiran. Santo kemudian melumpuhkan penjaga tersebut dan Santo segera naik menggunakan lift penjaga. Di waktu bersamaan, Sofia menyalakan bomnya. Hal itu membuat semua orang terpancing dan Santo dengan mudah sampai ke tempat Michelle. Santo kemudian menyandra Michelle dan segera pergi ke parkiran tempat Sofia menunggu. Di parkiran mereka terpojok. Sofia pun menabrak satu penjaga, sedangkan Santo berusaha menahan para penjaga. Sophie kemudian kembali menjemput ayahnya dan akhirnya mereka berhasil menculik Michelle. Sesampainya di tempat persembunyian, Santo pamit kepada Sofia untuk pergi mengakhiri segalanya. Di tempat lain, Angelo menerima gambar Michelle yang disekap dari Santo. Santo ingin Angelo mengakui seluruh kejahatannya selama 30 tahun ini ke media dan ia diberi waktu hingga esok hari. Jika tidak terpenuhi, Michelle yang merupakan anak satu-satunya yang tersisa akan dibunuh. Ferrario kemudian melacak HP milik Santo. Yang kali ini Santo berada di stasiun yang sudah tidak terpakai. Mengetahui hal tersebut, Rudy bersama lainnya segera ke TKP untuk membunuh Santo. Rudy yang sudah sampai tidak menemukan Santo selain mobilnya. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka tertembak oleh Santo yang menggunakan sniper. Rudy dan kawan-kawannya panik dan berlindung di belakang mobil. Tapi tanpa mereka sadari, mobil Santo sudah dipasang bom yang berhasil membunuh mereka semua. Tersisa Rudy seorang diri. Ia masih berusaha mencari Santo. Namun Santo yang keahliannya di luar nalar berhasil menusuk Rudy dari belakang. Rudy yang terpojok memberitahu Santo jika Angelo tidak akan mengakui kejahatannya meskipun mengorbankan anaknya sendiri. Mendengar hal itu, Santo pun langsung membunuh Rudy. Santo juga sadar jika menyandra Michelle tidak akan membuat Angelo berhenti memburunya. Oleh karena itu, Santo memutuskan untuk pergi ke rumah Angelo seorang diri untuk mengakhiri semuanya. Ia juga berpamitan kepada Sofia untuk mengakhiri semuanya. Mudah bagi Santo menghabisi semua penjaga di sana karena Santo sangat berpengalaman dalam membunuh manusia. Santo pun sampai di tempat Angelo dan dengan cepat Santo membunuh Angelo dengan tali di lehernya. Setelah membunuh Angelo di luar, polisi sudah mengepung Santo. Bukannya menyerah, Santo malah bertindak seolah-olah melawan, yang membuat dirinya harus tewas ditembaki oleh polisi. Di tempat lain, Sofia juga berhasil diamankan oleh polisi yang berhasil melacak Sofia. Beberapa hari kemudian, Sophie ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Ia ditemui oleh Michelle untuk berdamai dan siap membantu Sofia kapan saja. Tapi itu semua hanyalah omong kosong. Michelle meminta Ferrario untuk membunuh Sofia dengan tali di lehernya saat nanti Sofia keluar dari lapas. Sofia saat di kamar memutuskan untuk kabur dan ingin membalaskan dendam kepada Michelle. Michelle dikejutkan dengan informasi jika Sophie menghilang dan lebih terkejut lagi jika Sofia sudah menunggu di ruangannya. Awalnya Sofia bersikap baik kepada Michelle, namun tak lama kemudian Sofia langsung menusuk Michelle tepat di dagunya. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film My Name is Vendetta. Film yang cukup seru untuk ditonton menjelang akhir tahun. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini.
Sekian dan sampai jumpa.